Dolar udah jadi 13.900. Masa? Iya. Iya. Lu gila, mana mungkin? Tapi dolar Singapura. Shalom. Kali ini Kak Atox punya segmen baru namanya Tanya Terus. Kami percaya bahwa pertanyaan bukan musuh iman, tapi justru bisa menjadi awal pertumbuhan yang dimana kita bisa belajar hal baru ataupun kita sudah mengetahui hal tersebut tapi belum memahaminya. Jadi di segmen ini kita akan membahas kurang lebih satu pertanyaan dan pastinya kita akan menjawabnya berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung sampaikan pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube GBI Karanganyar. Shalom, selamat datang di Kak Atox Tanya Terus. Ini buat apa nih? Biasa. Bendera menyerah apa? Bener, kan sebenarnya mau 17 Agustus kita. Oh iya. Negara kita kan mau merdeka. Merdeka dari apa? Dari dolar. Emang kondisi ekonomi akhir-akhir ini sedang mengkhawatirkan ya? Iya, parah banget deh. Apa-apa mahal ya, kayak Apa yang paling dirasain apa ya? nggak tahu ya. Makanan. Makanan. Emang apaan? Makanan mahal apanya? Kata gue aja 5.000. Itu make sense gak sih? 5.000 Make gitu. sense gak sih? 5.000 sih, enggak 5.000 dapat 1 biji. Nggak Enggak mungkin. dong. Oh, enggak. Nggak Dulu mungkin. tuh kata mama, batagor Dulu. 500 perak udah Ya dapet. dulu mas, mohon maaf. Dulu tahun berapa? Ada. Ini tahunnya pertahanan. Gila. Enggak, emaknya dia ada kelas gua katanya. Wah, jauh dong. Tapi gini, kalau beli makanan berasa ya, atau selain itu ada Iya, sesimpel ini aja kok. Plastik katanya naik kan. Bener. Iya kan? tadinya lantai 1 sekarang lantai 2. Enggak, beda dong. Harga plastik. Harga plastik. Otomatis kita mau beli es cekek. Nih, Oh, kalau es kalian cekek. Iya. mahal pasti kan. Iya. Benar. Ini bisa jajan nih. Iya. Dibeliin. Thank you Mawira. Duitnya cair. Oh. Cair bos, cair. Duit donatur. Oh gitu ya, bensin juga naik katanya. Ini MBG dari gereja kita, ya kan? MBG dong. Minuman bergizi gereja. Di gereja. Thank you. Gila. Jadi MBG bagus dong untuk Iya. makan sehari-hari lah. Jadi yang mau kita bahas apa ini hari ini? Gimana sih ya? Kadang tuh aku mikir nih, di indeks ekonomi, kayak gimana kita ngatur keuangan kita gitu. Gimana kita bisa survive gitu. Oh, Ngatur keuangan ya. Susah sih. gimana ngatur keuangan dan bisa survive di tengah kondisi yang seperti ini ya? Iya. Kayaknya sulit, kita panggil orang lain aja ya. Kita panggil nggak? Nggak, tapi gini sih, sebenarnya kan kalau di tengah kondisi sekarang ini, kalau dari yang gue baca-baca, dari yang gue lihat, dan dari apa yang kita alami semua lah, sebenarnya banyak banget poin of view yang bisa dibahas kan. Kayak terutama dari segi politik, Betul. dari sisi bagaimana peran kita sebagai masyarakat nih dalam kita menentukan kebijakan publik yang demokrasi gitu ya. Berat sekali Maksudnya, ya, iya maksudnya Berat banyak banget sekali itu. ya. Kalau mau ngomongin kapitalisme juga bisa gitu. Susah banget bang. Tapi- lebih simpel kayak gini kali kok kayak. Ya, maksudnya justru kita nggak mau bahas itu nih. Betul. Karena sebenarnya bisa bahas ke sana, tapi kita nggak mau bahas yang situ. Mungkin pertanyaan orang pertama tuh mungkin lebih ke arah apa sih bedanya tahun dulu sama tahun sekarang gitu, secara ekonomi gitu. Beda ya tahun dulu sama tahun sekarang. Iya, kalau Cara, lu kan dari sisi ekonomi nih, lu nih. sebenarnya sih kita nggak mau bahas yang terlalu dalam sampai Iya, teori ekonomi. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen lanjut bisa kita aja. Tinggal komen aja ya. kita undang. Kan kita ada ekonom ya, ada Heri Latuhihin. Tanoton dong. Tanoton dong. Heri Tanoto. Mungkin kita bisa undang ko Heri kalau mau lebih dalam. Tapi kita ngomongin yang grassroots aja nih, yang sehari-hari gitu kan. Kalau beda ya tahun kemarin sama tahun ini ya pasti ya kurs dolar kan naik, udah pasti. Dan ngaruhnya kan emang secara tidak langsung ke berbagai sektor lah ya. Bahan makan segala Ya, macam. segala macam. Penyebabnya apa tuh? Wah, itu banyak banget kalau mau banget dibahas. sih. Nanti kita jadi ngelebar lagi kalau itu. Iya, banyak banget. Jadi Intinya kan apa? Lu lanjut dulu tadi. ya, jadi kalau intinya kalau kembali ke pertanyaan pertama ya, bagaimana kita survive dan ngatur uangnya gitu. Jadi ini kita lihat dari sisi yang paling sederhana lah untuk kita-kita nih. Oke. Mungkin lebih tepatnya lebih relate ke anak-anak muda kali ya, sama anak-anak yang kelas menengah ke bawah yang secara kondisi keuangan mungkin pas-pasan gitu ya. Karena ya gitulah, kadang hidup kan di bawah, kadang hidup di bawah sekali, kadang di bawah sekali. Udah, Di atas- Nggak naik-naik. Di atasnya Kapan naik? Kalau roda di belakang roda kita tuh nggak naik ya. Iya. Cuma ya balik lagi dulu. Kan
Gen Z itu yang penting masih ada maca. Nah, Untungnya kopi. Indonesia, untungnya masyarakat Indonesia ya, khususnya kita yang penting masih bisa ngopi, Nah. bisa maca. Mungkin nggak tahu kalau ajaran dunia adalah kan masih bisa party mungkin. Yang penting mungkin masih ya. nenggok itu orang tua itu kan. Mungkin Iya, ya. mungkin saja itu kan ajaran dunia Ajaran katanya. dunia yang dimana sebenarnya mungkin nggak se ekstrim dulu kali ya dengan ajaran-ajaran sesat kan cara iblis kan sekarang udah lebih advance juga dong. Iya. Benar gak sih? Dia bukan lagi sekarang tuh. Sekarang udah iblis 4.0 katanya. Nah, itu dia. Udah update dia kan. Udah kayak AI seperti zaman-zamannya kan. Udah tinggi jadi bagaimana secara kata dia nanya kayak AI kalau kamu jadi iblis gitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan gitu loh kalau jadi iblis, dan dia bilang ya aku akan bukan menjauhkan dari Tuhan gitu loh. Oke, dia tetap pelayanan, oke dia tetap Oh iya, ke betul. gereja, Betul. tapi fokusnya itu yang Ya, dimainin gitu loh. hidupnya nggak sesuai lah jadinya. Iya. Tapi agamanya terjalan gitu Agar kan. terjalan itu kan yang lebih bahaya gitu. Iya. Kita lagi oke kita percaya sama Tuhan kita, cuma mungkin firman lebih susah masuk kalau sekarang gitu kan. Iya. Apalagi di zaman ekonomi yang sekarang begini, mungkin ya lu minta duit jajan ke emak lu masih dikasih gitu kan. Mak lu yang pusing. Emak lu yang pusing, sama bapak lu yang puyeng gitu. Tapi kayak dalam ekonomi yang kayak gini tuh gimana cara kamu bisa manage keuangan kamu, bisa Bagus nih jadi host nih. Iya. Dia meluruskan topik. Masalahnya begini. Dia Pak. meluruskan topik. Iya. Kalau gue boleh kontra, gimana kita mau manage duitnya aja susah masuknya. Nah, sebenarnya gini cara manage uang yang paling utama nih. Asik. Dikasih tips aja nih. Yang paling utama. Ini nih. masuk short nih. Iya. Masuk short nih. Cara mengatur uang yang paling penting itu adalah Apa? ada uangnya. Iya itu dia. Itu yang gue ngomong tadi kan. Nggak ada uang. Itu yang gua Apa yang ngomong mau tadi, diatur? kan. Apa yang mau Nggak, diatur, jadi kita begini. susah, gitu. Jadi begini kalau secara sederhananya lah ya. Kan sebenarnya kita tuh ada dua sisi yang menurut gua nggak bisa dipisahkan. Pertama, lu menambah penghasilan. Kedua, lu mengurangi pengeluaran. Dari sisi menambah penghasilan dengan bekerja. ya, nah dari sisi menambah penghasilan itu, gue bisa bilang gini sih buat anak muda. Ya lu harus ngembangin diri. betul. Lu harus berjuang. Ketika lu dapat kesempatan bekerja, lu harus benar-benar bekerja dengan baik. Lu tunjukin bahwa lu punya nilai unggul. Karena saingan kita kan sekarang banyak. Betul. Belum lagi saingannya sama robot. Mohon maaf kata S1 udah bukan jadi jaminan di Indonesia. Iya, S1 udah jadi jaminan lagi, betul. Susah nyari kerja kan. Mana 19 juta follower? Follower, iya. 19 juta follower. Itu kan supir itu minuman bergizi gereja bisa. Jadi itu membuka lapangan pekerjaan Iya, baru. maksudnya jadi kita tuh harus benar-benar jadi pribadi yang unggul. Lu harus benar-benar sepenuh hati lah, dan lu harus jadi lebih cerdas dari hidup sih. Bahwa hidup ini nggak sulit. Ya lu harus berusaha lebih cerdas. Lu harus memperbanyak relasi juga, kan relasi itu penting. Jadi kita ngembangin diri kita nih supaya apa yang bisa kita lakuin atau apa produk yang lu jual, orang tuh mau beli. Ada nilai value secara ekonomisnya gitu. Menurut gue ini kayak karakternya Kristus. Iya. Kayak karakternya Tuhan. Ada yang bilang apa? Licik seperti ular. Cerdik seperti ular dong, bukan Aduh. Cerdik seperti ular. ular. Tulus seperti merpati. Dulu seperti merpati. Iya. Tapi kok jadi domba? Itu beda lagi ya. Itu udah dibahas di Agnus Day kemarin. Jadi yang Nonton. itu ada di Iya. Atas tinggal dipencet nanti Ko Jordan yang taruh di link di situ ya. Nah, jadi kalau secara menambah penghasilan seperti itu. Jadi itu jangka panjang lah ya. Maksudnya bukan sesuatu yang instan, tapi memang ya itu kita harus lakuin itu terus secara komitmen gitu kan. Nah, kalau dari sisi lainnya yang mengurangi pengeluaran, kan biasanya kan kita menambah income, menambah pengeluaran. Nah, emang sebenarnya gini sih, kembali lagi kan, ketika gue bilang nih relate-nya mungkin ke anak-anak yang lebih pas-pasan ya. Kalau orang kaya sih ya mungkin ya biasa aja gitu. Nah, kalau menurut gue mengurangi pengeluaran itu paling simpel secara teknis kan lu mencatat sih pengeluaran lu tuh apa Wah, iya lagi. setiap bulannya. Jadi tuh lu tuh udah punya pos-posnya gitu loh. Sebulan tuh lu ngeluarin A itu berapa duit, B berapa duit. Lu lihat income lu segini, pengeluaran segini, balance gak? Atau ada lebih nggak? Atau malah minus? Kalau minus berarti ada pengeluaran-pengeluaran yang harus lu kurangin, pengeluaran yang nggak esensi gitu. Kayak gitu sih ngatur keuangannya. Emang warga Konoha dengan IQ apa selebar ikan? Lebih dari simpanse kan? Rata-ratanya ya Iya, kan, iya, gitu. iya.
pasti bisa mencatat dong ya. Bisa. Dan Cuma ya- itu gampang kok, pakai Excel lu bisa, atau lu pakai apps juga ada kok di handphone. Template. Lebih ke ini aja. WA aja tinggal lu pencet harusnya bisa. Bisa ya? Gitu. Bisa ya? Iya. Tinggal catat segala macamnya. Cuma Nah. mungkin orang malas gitu. Ya. Ya itu emang kalau lu lebih senang miskin ya silakan aja malas. Silakan aja gitu. Teman-teman yang miskin silakan gitu. Tapi begini sih, kan secara teknis kita udah sering denger lah, oh lu harus utamain kebutuhan, keinginan, lu harus nomor sekian. Kita sebenarnya udah tahu, tapi toh pada kenyataannya kita sering lebih milih keinginan kan. Jadi menurut gue, yang gue pengen sharing juga adalah kita harus bahas lebih ke mindset-nya sih. Kita harus lihat nih, roots of evil-nya gitu istilahnya. Menurut gue pengeluaran gede itu misalnya di mana sih? Kalau misalnya gue bagi-bagi ke beberapa kategori ya. Biasanya di makanan minuman misalnya. Orang demen jajan, keinginan lidah kan. Nah, pada prinsipnya kan kita harus tahu ya, kalau lu punya duit ya silakan. Tapi kalau lu udah pas-pasan, ya lu harus mikir aja, prinsip makan dan minum itu adalah supaya lu bisa hidup. Oke. Bukan lu hidup untuk makan gitu loh. Iya. Ngerti ya? Jadi yang Tuhan bilang makan secukupnya itu benar. Iya sih. Ya udah, lu cukup makan secukupnya kan. Nggak perlu lagi udah makan gula lagi Iya. gitu ya. Tiap hari makan gula nih. Iya. Mie lagi. Iya. Mie instan lagi gitu. Iya, Yang maksud- masalah mie instan. Enggak. Tapi ya perilaku yang mau makan itu gitu kan. Jadi lu ya belajar menguasai diri lah. Oke. Dan di Amsal tuh dibilang tuh, kalau lu orang yang bisa menguasai diri tuh melebihi orang yang menguasai kota gitu bahkan. Betul. Karena lu ngerasain gak sih kepuasan ketika lu berhasil menguasai diri gitu. Itu kan udah kepuasan tersendiri. Nah, menurut gue terus kategori lain roots of evil-nya ya, itu adalah di gaya hidup kan. Betul. Karena mindset-nya mungkin orang berpikir, oh keren itu adalah ketika gue pakai outfit tertentu. Atau gue punya barang tertentu gitu. Orang berpikir, ya itu keren. Karena itu yang paling nampak gitu. Gue nggak bilang kita mesti jadi culun, bukan. Kita tetap harus menjaga penampilan. Kan itu artinya kita merawat diri dengan baik kan. Tapi mindset-nya, menurut gue, orang keren tuh bukan dilihat utamanya dari gayanya dulu, bukan. Tapi dari bagaimana dia hidupnya. Apa yang dia lakukan, karya apa yang sudah dia buat. Lebih dalam. Terus ketika lu ngobrol sama dia, lu dapat insight atau enggak, atau malu jadi gitu kan. Nah maksud gue, orang keren itu seperti itu. Nah, hal itulah yang sebenarnya harus kita kejar dulu. Masalah gaya tuh nomor sekian lah menurut gue. Itu yang kedua. Yang terutama nih, menurut gue, kenapa orang konsumtif, pengeluarannya banyak. Karena mencari kebahagiaan. Betul. Apalagi kebahagiaan instan sekarang sudah Iya. disediakannya Banyak. apapun gitu. Dan butuh uang. Dan butuh Dan uang. butuh uang. Iya. Jadi memang kita harus berpikir bahwa jangan sampai kita tuh merasa kita bisa bahagia ketika memiliki satu barang tertentu. Atau harus kemana, harus keluar negeri atau apa gitu. Baru kita katakan, oh kita bahagia. Nah, hal inilah yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri nih. Betul. Sebenarnya menurut lu, kebahagiaan itu apa sih? Nah, arti kebahagiaan itulah yang harus kita definisikan ulang. Itu harus tanya Aristoteles itu. Nggak perlu ya. Enggak, udah meninggal juga sih orangnya. Iya. Iya. Kita harus balik lagi baik. Ya, kita mengikuti Kristus ya. Balik lagi ke firman gitu kan. Iya. Gue ada cerita sedikit di usia gue waktu SMA. Gue lagi gencar-gencarnya tuh lebih ke arah nabung waktu itu. Maksudnya gue mengusahakan, gue melihat orang tua gue hidupnya sangat sederhana ya gitu. Tapi ternyata di balik itu duitnya lumayan gitu, dan bukan waktu itu mungkin gue merasa kok gue hidup sangat sederhana gini ya. Cuma gue dapet poinnya bahwa di saat gue udah melakukan nabung itu, gue awal-awal gue taruh di saham, deposito segala macam gitu. Cuman tolong orang pajak tolong dicek nih. enggak dong. Jangan. Please jangan. Kan gue bisa bayar untuk ngedit pajak gue. Oh iya. Waduh. Enggak, kan kita sebagai orang Kristen harus taat pajak. Benar, harus lah. Apa yang harus dikasih ke mata uang koin itu kasih ke Tuhan. Iya. Lanjut lah ya. Lanjut lah ya. Kenapa kok udah mulai nggak nyaman? Aman, masih aman. Di saat gue naruh di saham, Dengan keadaan tahun 2026 ini, yang dimana IHSG seambruk-ambruknya gitu, adalah kehilangan duit yang bagi gue pun sangat besar, karena lu udah nabung setahun nih, tapi dalam waktu sebulan tiba-tiba hilang. Dan mau nggak mau keputusan gue waktu itu adalah di cut loss lah gitu. Jadinya kayak kita nangkap pisau dari bawah gitu. Tapi di situ gue sangat sakit, bukan kayak sedih sih, lebih karena sedih.
gila ya, duit yang udah gue tabung sedemikian banyaknya bagi gue. Ya kalau bisa gue bilang 2 digit gitu. Kok gue ngumpulinnya bertahun-tahun, kenapa hilangnya dalam sebulan? Iya. Itu gue lagi kerja guys, terus gue di toko, gue kayak orang gila gitu, karena prinsipnya kita semua manusia butuh duit. Di saat duit itu hilang dengan cuma gara-gara ibaratnya ada bandar di IISG itu atau kita memiliki keputusan untuk cut loss untuk menyelamatkan duit yang ada, itu benar-benar gue kayak otak gue udah nggak berpikir lagi gitu loh. Akhirnya lu gimana mengatasi itu? Ya akhirnya nggak ada yang bisa diatasi, cuma bisa menerima gitu. Meaning yang lo ambil jadinya Waktu itu tiba-tiba gue kepikiran satu firman bahwa yang kondisi Ayub gitu loh. Ayub dengan segala kelimpahannya, terus dia hilang gitu. Keluarganya ada, cuma Tuhan bukan menguji sih, mungkin waktu itu Tuhan bilang kayak ke iblis memancing Tuhan untuk waktu pada zaman perjanjian lama mungkin ya. Dan yang gua menarik itu dibilang ada yang berfirman di Ayub berapa nih? Kita lihat Ayub 1 ayat 21 dibilang, dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa gitu. Terus gue juga mau kutip juga yang kedua, dia bilang begini, Ayub 2 ayat 10, jawab Ayub, kau berbicara seperti orang dungu, dia bilang. Ini kayaknya temennya ya. Temennya. Dia bilang ke Ayub bahwa masa kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak gitu. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, dia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Itu bagusnya Ayub gitu loh. Di saat dia keadaan terpuruk, istrinya bilang dia orang aneh, atau waktu itu keadaan gue berpikirnya, gila dengan duit sebegini banyak yang bagi gue, akhirnya gue berpikir, mungkin gue belum bisa untuk Tuhan mau bilang ke gue bahwa, Van, mungkin lu udah dikasih percaya untuk duit ini, cuman lu belum bisa mengelolanya gitu loh. Kapasitas lu belum sampai situ. Oke, gue ambil dulu ya gitu. Bukan Tuhan jatuh atau apa, tapi Tuhan mau ngingetin gue bahwa untuk apa besok lu 100 juta? Oke, misalnya gue janji lu besok udah 100 juta gitu. Tapi lu besok udah nggak bangun. Gitu. Bukan nggak akhirnya bangun siang, bukan ya. Cuma maksudnya ya udah totally udah mati gitu ya. Jadi intinya uang itu bukan segalanya lah. Gitu di situ gue berpikir bahwa untuk apa lu hidup di dunia sekarang dengan uang yang berkelimpahan, cuma pada akhirnya diri lu udah gak ada di dunia ini gitu. Dan di saat lu udah gak di dunia ini, lu udah gak pegang duit kan gitu. Kita udah bersama-sama dengan Tuhan, dan akhirnya gue refresh lagi dengan kejadian gue yang waktu itu, dengan kehilangan duit di saham, ngebuat gue thank you ya Tuhan udah ngingetin gue bahwa hubungan lu sama gue tuh lebih penting. Itu dia. Mau ekonomi seperti apapun gitu. Betul. Mau keadaan kita lagi diuji seperti ini dan tinggal di Konoha ini ya. Gitu. Ya kita harus siap-siap terima gitu loh. Karena yang baik aja, maksudnya lu hidup hadir saat ini itu udah grateful. Anugerah. Itu sih yang gue dapet sih. Tapi Tuhan kayak dia tuh nggak ngeliat kita ada duit atau enggak ya gitu. Dia ngeliat kita kayak apa tuh? Dia nggak bilang kayak apa tuh. Dia ingat apa yang ada dalam diri kita. Itulah yang lebih penting ya. Jadi itu aja kali ya guys ya. Cukup untuk hari ini ya. Jadi intinya ya itu sih, hubungan dengan Tuhan lebih penting, dan bagaimana buat teman-teman yang mungkin sedang ngepas gitu ya tadi ya, prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Dan mungkin satu ayat terakhir gue mau kasih itu 1 Timotius 6 ayat 8. Itu Rasul Paulus bilang, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, setuju. Itu dia. Asal gue masih bisa pagi-pagi ngopi. Kopi hitam, betul. Kopi hitam di pagi hari itu udah kenikmatan luar biasa itu. Harusnya di subuh-subuh ya sebelum matahari. Bukan masalah bapak ini. Bukan masalah bapak. Ya udah gitu aja lah. Itu aja ya. Hari ini. Jadi emang kita itu aja yang kita saja hari ini ya. Yang bagi tips ya. Tanya terus. Dan mungkin terakhir juga, tadi udah terakhir ya. Ini terakhir lagi. Dulu yang abang ini emang. Enggak, tetap tenang karena kita percaya bahwa Tuhan nggak akan ninggalin kita. Betul. Kita harus menerima keadaan baik maupun buruk. Karena di akhir nanti pasti lebih indah bersama Tuhan. Betul. Tak satu pun yang tertinggal. Sampai jumpa kembali di K-Talks Tanya Terus. Tanya terus.